Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ini kita akan belajar bagaimana membuat tabel yang baik di Microsoft Office Word. Setelah itu kita akan belajar juga insert objek-objek lain selain tabel. Kemudian kita menamakannya dengan caption. Apa itu caption? Maka nanti ikuti saja video ini sampai selesai. Baik, yang pertama kita akan lihat dulu. Saya punya contoh tabel seperti ini. Nah, menurut Anda sekalian, kira-kira di antara ketiga tabel ini mana yang paling bagus? Apakah tabel yang pertama, kedua, atau ketiga? Kita koreksi satu persatu. Baik, tabel pertama jelas. Nama kolomnya tidak di tengah-tengah. Kemudian lebar kolomnya juga tidak sesuai. Kemudian kalau tabel yang kedua sudah mulai bagus, akan tetapi nama kolom itu tidak di tengah-tengah baris. Kemudian tabel yang ketiga, ini yang lebih bagus. Nama kolom sudah berada di tengah-tengah baris dan kolomnya, dan inilah yang terbaik. Nah, ini nanti digunakan ketika Anda membuat sebuah tabel di tulisan ilmiah, misalnya tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau tulisan-tulisan ilmiah yang lain. Baik, bagaimana kita cara membuatnya? Ini saya bikin yang baru. Nah, untuk membuat tabel kita menggunakan menu insert. Insert itu letaknya di sampingnya home, di atas. Kemudian kita pilih tabel, lalu kita tentukan jumlah kolom dan barisnya. Misalnya kita bikin 4 kolom 4 baris. Lalu kita kasih nama. Misalnya kolom pertama nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga alamat, dan terakhir adalah font. Selanjutnya kita tengahkan menggunakan alignment center. Ingat, alignment itu letaknya di menu home. Kita blok terlebih dahulu, kita align center, lalu kita tebalkan. Setelah itu kita berikan ukurannya dengan cara kita letakkan kursor di dalam tabel, lalu kita tarik saja sesuai dengan kebutuhan. Kolom nama kira-kira segini, alamat panjang, dan fontnya kita kecilkan. Nah, setelah ini masih belum bagus, lalu kita cek terlebih dahulu apakah tabel ini menggunakan line spacing 1 atau 1,5 atau double. Kita blok saja. Cara ngebloknya dengan memilih semua tabel seperti ini, semua kolom dan baris, atau menggunakan tanda yang ada di kiri atas. Klik, kemudian kita arahkan ke paragraf, lalu kita cek line spacingnya, kita rubah menjadi single. Kita oke. Kemudian supaya barisnya lebih lebar, kita blok saja semua, kemudian kita klik kanan atau menggunakan layout. Jadi ketika ada objek, misalnya di sini adalah objeknya tabel, ketika kita klik pada objek itu maka akan muncul menu baru. Nah, untuk tabel menunya ada tabel tool, desain, dan layout. Baik, saya ulang, kita lebarkan ukuran barisnya, kita blok semua, kemudian kita klik kanan, tabel properties, kita pilih row, karena yang mau kita tebalkan, yang kita lebarkan adalah barisnya, maka pilih row. Kita pilih row, kemudian size, kita pilih atau kita centang specify height, misalnya kita isi dengan 0,8. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini, supaya tulisan nomor, nama, alamat, dan font berada di tengah-tengah baris, maka kita blok saja, kemudian kita klik kanan dan kita pilih cell alignment, lalu pilih line center. Jadi center dari atas bawah, center dari kanan kiri. Kita
Oke. Dan di bagian nomor juga seperti itu, kita pilih yang alignment center. Dan untuk nama, alamat, dan phone kita pilih rata kiri tapi tengah, sehingga kita isi angka 1, 2, 3. Misalnya kita isi dengan Budi, handuk, kain, anak saja bukan kain. Nah, sehingga seperti ini. Nah, untuk membuat tabel ini berada di tengah-tengah halaman lembar kerja, maka kita blok saja semua atau dengan tanda kiri atas ini, dan kita pergi ke menu home lalu pilih center. Kemudian untuk memperindah supaya baris pertama itu adalah nama, kolom-kolomnya kita blok saja, kita kasih warna dengan menu shading. Menu shading berada di tab paragraf, kita pilih misalnya abu-abu. Nah, ini adalah cara membuat tabel. Kemudian seandainya kita mau menambahkan baris di bawah angka 3, maka cara yang pertama kita letakkan kursor di kolom terakhir, baris terakhir, dan kita tekan tombol tab pada keyboard. Saya undo. Cara yang kedua, dengan cara meletakkan kursor di akhir baris, kemudian kita tekan enter. Saya kembalikan lagi, atau dengan cara kita klik letakkan kursor di salah satu baris, kemudian kita klik kanan lalu pilih insert. Nah, insert akan ada banyak pilihan, ada insert kolom, ada insert baris, ada insert cell. Kalau untuk menambahkan baris, maka pilih yang row. Tinggal posisinya mau di atasnya atau di bawahnya. Misalnya kita pilih insert row above, artinya di atasnya. Berhubung tadi kursor saya berada di baris ketiga atau nomor urut ketiga, dan saat kita pilih insert row above, maka baris yang akan muncul adalah di atasnya. Kita klik saja. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian kalau ingin menambahkan kolom, sama caranya adalah pilih di mana kolom yang akan ditambahkan. Misalnya saya memilih mau menambahkan kolom setelah kolom font. Ini saya kecilkan dulu. Saya klik kanan, lalu insert kolom to the right, artinya menambahkan kolom di sebelah kanannya. Nah, ini cara menambahkan baris dan kolom. Kalau untuk menghapus, caranya sama. Untuk menghapus kolom, pilih saja kolom yang akan dihapus, kemudian kita klik kanan lalu delete cell, delete entire column. Ini saya tambahkan satu baris dulu. Kalau untuk menghapus baris, maka letakkan kursor di baris yang akan dihapus, kemudian kita klik kanan, delete cell lalu delete entire row. Nah, ini adalah bagaimana cara memformat tabel. Nah, di dalam insert tabel ini ada menu baru tadi, namanya desain dan layout. Nah, di bagian desain itu sudah ada template, yaitu bentuk-bentuk tabel yang mungkin kita kendaki, sehingga kita tidak perlu membuat secara manual, memformatnya secara manual, tetapi kita tinggal pilih template dan kemudian kita mengatur ukuran besar kecilnya baris atau besar kecilnya kolom. Demikian cara membuat tabel dengan mudah. Selanjutnya adalah bagaimana cara menginsert objek yang lain. Jadi menu insert itu objeknya sangat banyak sekali. Ada illustration, picture, clip art, shapes, bentuk-bentuk benda, kemudian ada smart art, kemudian ada chart, ada screenshot, ada equation untuk menuliskan rumus. Misalnya nanti Anda menuliskan rumus, silahkan equation, atau menginsert simbol, dan banyak lagi insert-insert yang lain. Nah, kali ini saya akan berbagi cara, yaitu menyisipkan gambar, yaitu dengan menu insert lalu picture. Nah, kita cari letak gambar yang akan kita sisipkan. Saya sudah menyiapkan, namanya caping. Gambar ini saya ambil dari Tokopedia.
Lalu selanjutnya kita akan memformat dari gambar ini. Yang pertama, kita pilih dulu gambar yang telah kita insert, maka akan muncul menu baru namanya Picture Tools, kemudian isinya adalah format. Supaya gambar ini bisa digeser-geser dengan mouse, maka kita klik saja, lalu kita pergi ke pilihan Wrap Text. Kita pilih, nah defaultnya dia terpilih inline with text, artinya gambar ini berfungsi seperti hanya teks atau ketikan yang kita tuliskan. Saya akan bercontoh. Baik, ini saya sudah memberikan contoh, ada satu paragraf. Jadi artinya kalau objek ini berfungsi sebagai inline with text, maka artinya dia seperti halnya teks yang ada di sini. Jadi ada format seperti teks, misalnya ini saya tengahkan, atau saya rata kanan, atau rata kiri, atau justify. Nah kemudian ketika ini saya cut, saya klik kanan dan cut, kemudian saya taruh di tengah-tengah tulisan seperti ini, saya letakkan menyisipkan objek di sini. Maka apa yang terjadi? Saya klik kanan dan paste, maka dia berada di tengah-tengah tulisan. Karena apa? Karena memang dia berfungsi sebagai teks. Saya kembalikan dulu, saya undo. Nah, bagaimana kita bisa menggeser dari benda ini? Atau yang pertama, kita ubah dulu ukurannya dengan cara ini, kita seleksi sehingga muncul tanda seperti ini. Kemudian kita pilih crop untuk mengecilkan objek kita. Atau dengan cara lain, dengan menarik drag and drop dari bagian pojok benda atau objek yang kita sisipkan. Nah, supaya objek ini bisa digeser dengan mouse, maka pilihan teks wrap text-nya kita pilih in front of atau behind text. Kalau behind text, maka capingnya akan berada di belakang tulisan. Kalau kita pilih dia berada di depan teks, maka dia akan menutupi tulisan. Akan tetapi, ada tetapinya, kalau misalnya kita tekan enter, maka bisa jadi dia tidak ikut bergerak atau dia akan ikut bergerak. Nah, sehingga pilihan wrap text ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya kembalikan ke fungsi inline with text. Atau mungkin kita pilih wrap text-nya berupa square. Maka seperti ini, tight seperti ini, true, top and bottom, dan sebagainya. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian saya tengahkan, karena untuk tulisan ilmiah, gambar itu letaknya di tengah-tengah halaman. Ini adalah cara menyisipkan objek berupa picture. Kemudian saya akan mencontohkan insert objek yang lain. Saya ambil dari shapes. Saya pilih shapes, kemudian saya pilih garis. Nah, untuk membuat garis yang lurus, maka kita tekan tombol shift, kemudian kita klik kiri mouse dan drag and drop atau tarik ke kanan sesuai dengan keinginan. Kita lepas. Nah, kita atur menunya baru, drawing tool, format. Kita atur shape outline-nya, misalnya berwarna hitam. Kemudian ukurannya atau weight-nya, misalnya saya pilih 2/4 pt. Kemudian saya akan membuat garis yang kedua. Ini saya tarik atau saya copy ke bawah dengan menekan tombol shift
dan kontrol secara bersamaan dan klik kiri mouse, lalu ketiga tombol belum saya lepas antara klik kiri, kontrol dan shift, kemudian saya tambahkan klik kanan mouse sehingga akan membentuk garis yang sama. Kemudian saya pilih, saya kecilkan ukurannya menjadi 1 pt. Kemudian saya dekatkan dengan tombol panah atas bawah melalui keyboard. Kemudian dua garis ini akan saya jadikan satu, yaitu dengan klik satu, kemudian klik garis yang kedua dengan cara tekan tombol shift, lalu jangan dilepas shiftnya dan klik garis yang satunya sehingga akan terseleksi dua-duanya. Kemudian kita arahkan mouse kita di garis itu dan kita klik kanan, lalu kita pilih group sehingga objek ini akan jadi satu. Nah, pernah menemui garis seperti ini? Tentunya pernah, yaitu garis sebagai pembatas kop surat undangan. Ini adalah contoh bagaimana menyisipkan objek yang lain. Nah, sekarang Anda bisa coba untuk menyisipkan objek-objek yang lain. Misalnya Anda pilih text box, box yang isinya teks, kemudian ada word art atau yang lain. Silahkan dicoba sendiri. Selanjutnya adalah sebuah objek, misalnya berupa tabel, berupa gambar, di dalam sebuah karya ilmiah tidak mungkin tidak punya nama. Untuk itu dia perlu nama. Nah, untuk menamakan objek-objek ini maka perlu yang namanya caption. Nah, untuk objek garis tidak perlu nama tentunya, kecuali kalau memang ini menjadi pembahasan. Nah, caranya adalah yang pertama kita akan memberikan nama objek untuk tabel. Nah, nama objek tabel, nama tabel itu letaknya di atas tabel kalau di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, untuk gambar, nama gambarnya itu terletak di bawahnya. Nah, untuk menambahkan nama tabel sehingga di atasnya, ini berhubung tabel ini berada di atas lembar kerja dan kalau saya turunkan itu tidak bisa, saya enter di sini juga tidak bisa turun, maka caranya adalah ini saya select dulu tabelnya semua, kemudian saya klik kanan, saya cut, saya turunkan satu enter dan saya paste tabelnya di sini. Nah, untuk menambahkan nama tabel, kalau hanya satu tabel tidak masalah, kita tinggal ketik tabel 1. Contoh misalnya. Ini tidak masalah. Akan tetapi kalau nanti dia berada pada sebuah karya ilmiah, maka penulisan seperti ini akan tentunya menjadi salah karena nanti hubungannya ada dengan daftar isi otomatis, kemudian daftar tabel otomatis, sehingga kita membutuhkan caption. Caranya adalah di bagian references atau menu references kita cari nama caption. Jadi di bagian tab caption ada insert caption, kita klik saja, kemudian kita lihat di bagian label sudahkah ada nama tabel. Di sini sudah ada, tetapi menggunakan bahasa Inggris. Lalu bagaimana? Kita bikin saja yang baru menggunakan new label. Kita ketikkan tabel, kita oke, sehingga ada pilihan di sini tabel, dan di sini angkanya akan otomatis. Kemudian setelah ini kita klik OK, lalu kita tinggal tambahkan titik dan nama tabelnya, misalnya contoh. Kita tinggal menengahkan atau membuat tengah judul tabel ini, kemudian kita bikin hurufnya menjadi hitam, lalu ukurannya
12 Times New Roman. Nah, inilah cara membuat atau menyisipkan caption dari objek tabel. Nah, kalau di blok, angka satunya akan muncul blok abu-abu. Ini menandakan bahwa captionnya adalah otomatis. Nah, ini akan berguna ketika nanti kita membuat daftar tabel secara otomatis atau daftar isi tabel secara otomatis. Kemudian untuk menambahkan caption pada gambar picture, caranya sama. Kita letakkan kursor kita di mana akan memberikan nama dari gambar yang kita sisipkan ini, yaitu melalui menu reference, kemudian insert caption. Kita cari apakah sudah ada. Belum ada nama gambar, maka kita membutuhkan label baru. Kita beri nama gambar, kemudian OK, dan otomatis di sini sudah ada angka 1 karena memang gambar yang pertama. Kemudian kita klik OK. Misalnya kita kasih nama Capeng. Saya ambil dari Tokopedia. Jangan lupa kalau kita mengambil sesuatu milik orang lain, maka cantumkan sumbernya. Baik, setelah itu kita tengahkan juga dan kita atur warnanya hitam, kemudian ukurannya kita pilih 10 misalnya. Nah, ini bagaimana cara menyisipkan caption. Nah, misalnya lagi ada gambar yang akan kita sisipkan, gambar yang kedua. Oke, ini saya hapus saja. Saya pilih insert, kemudian picture. Oke, berhubung saya tidak punya gambar, saya ambil misalnya ya, ini aja. Dan saya wrap teks menjadi inline with text. Ini saya tengahkan. Nah, seolah-olah di sini saya menerangkan tentang objek panah kanan kiri. Kemudian kita kasih caption. Caranya sama, references, insert caption. Kita pilih labelnya yang gambar dan otomatis akan muncul angka kedua. Kemudian kita kasih nama left right row. Kita tengahkan lagi, kita atur, kita format tengah, kemudian hitam, lalu 10. Nah, makanya inilah pentingnya dari sebuah caption. Jadi kita tidak perlu berpikir ketika nanti menulis di bab 1 sampai bab 10 misalnya, di bab 5 ada gambar kesekian, kita tidak perlu menengok halaman sebelumnya, ini berarti gambar yang keberapa. Tidak perlu, karena dengan caption maka otomatis nomor ini akan jadi urut. Nah, inilah bagaimana cara membuat tabel, menginsertkan objek yang lain selain tabel, dan memberikan caption. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.